Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Sandi Pratama Putra, NRT 2018.1581.1.01. Saya berasal dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini saya berada di kelas Hukum Keimigrasian D. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai book chapter yang saya buat. Pada tulisan saya memfokuskan bahasan saya pada bentuk kerjasama keimigrasian dalam rangka pengawasan terhadap orang asing di masa pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia. Alasan saya memilih bahasan ini dalam tulisan saya terutama karena selama pandemi ini saya banyak mendapatkan pengalaman dari senior-senior saya yang berada di UPT dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Pandemi ini sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2020. Selama rentan waktu tersebut, banyak kebijakan yang sudah dibuat oleh imigrasi, baik melalui Direktur Jenderal Imigrasi maupun Menteri Hukum dan HAM sendiri. Setiap kebijakan tersebut melalui banyak opini pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa setiap kebijakan yang dibuat sudah memperhatikan segala bentuk kebutuhan tiap-tiap petugas imigrasi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tugas terpenting petugas imigrasi yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melakukan pengawasannya, terkadang petugas imigrasi tidak dapat bekerja sendiri. Mereka membutuhkan peran masyarakat dalam memberikan informasi penting mengenai keberadaan orang asing, dan juga petugas imigrasi kerap membentuk kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing tersebut. Instansi seperti TNI, Polri, Disdukcapil, dan lainnya juga turut memberikan peranan penting dalam membantu petugas imigrasi melaksanakan pengawasannya. Bentuk kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing bisa dilakukan dengan berbagai cara demi mencegah adanya pelanggaran keimigrasian. Adanya sindikat imigran gelap atau orang asing yang masuk secara ilegal ke Indonesia, mengawasi lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui TPI dan pos lintas batas, ataupun pada saat memberikan perizinan keimigrasian. Untuk mewujudkan hal tersebut, seringkali pihak imigrasi melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, kementerian, atau lembaga terkait. Berikut merupakan beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh imigrasi dengan instansi kementerian lembaga terkait. Yang pertama seperti ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kerjasama dalam upaya pengawasan terhadap orang asing dan dilakukan berdasarkan penandatanganan nota kesepahaman. Selanjutnya seperti Disdukcapil, kerjasama yang dilakukan yaitu pemanfaatan nomor induk kependudukan atau NIK, data kependudukan, KTP elektronik, dan kartu identitas anak dalam layanan keimigrasian dalam rangka mengefektifkan validasi dan verifikasi data pemohon layanan keimigrasian. Hal ini dilakukan berdasarkan penandatanganan MOU. Selanjutnya, berbicara mengenai kerjasama keimigrasian selama masa pandemi COVID-19 ini, yang paling mencolok menurut saya ialah kerjasama yang dilakukan antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri dengan menandatangani perjanjian kerjasama tentang notifikasi dan akses dalam penanganan orang asing di Indonesia. Pada 29 September 2020, perjanjian kerjasama ini melengkapi 3 perjanjian kerjasama sebelumnya dalam rangka sinkronisasi data dan lalu lintas imigrasi. Sejalan dengan meningkatnya permasalahan dan kompleksitas kasus-kasus pidana umum dan perdata, khususnya yang melibatkan orang asing di Indonesia, telah menjadi kebutuhan untuk menguatkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga guna memberikan data yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui imigrasi tentunya, kita akan terus berusaha dalam melakukan koordinasi dan kerjasama yang solid sehingga memperoleh data yang akurat dan cepat untuk mengambil kebijakan yang tepat melalui pertukaran informasi yang dilakukan. Komitmen kedua pihak ini diperkuat kembali melalui bentuknya mekanisme bilateral yang diikat dalam penandatanganan perjanjian kerjasama tentang notifikasi dan akses kekonsuleran. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan memudahkan kedua institusi dalam hal pengawasan orang asing dengan melakukan pemantauan terhadap pergerakan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Menurut saya sendiri, kerjasama ini sudah sangat baik dalam
menunjang kinerja petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan itu tadi. Namun, adapun saran yang dapat saya berikan terkait dengan pelaksanaan kerjasama keimigrasian dalam pengawasan orang asing di masa pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia ini, yaitu mungkin yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, kementerian, atau lembaga terkait dalam melakukan pengawasan terkait keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta kedaulatan negara selama masa pandemi COVID-19 ini. Karena menurut saya sendiri, sepengalaman saya dalam melakukan pengawasan selama masa pandemi ini mungkin sedikit dipersulit mengenai mungkin pengawasan itu banyak mengalami kendala penerapan protokol kesehatan yang mungkin lebih ketat, namun di situ membatasi ruang gerak petugas imigrasi dalam melakukan pengawasannya sendiri. Selanjutnya, meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dalam melakukan pelaporan keberadaan orang asing yang mengganggu ataupun mencurigakan di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, ini pengalaman saya. Kemarin saya sempat melakukan pengawasan di mana orang asing di sini sudah cukup berbaur dengan masyarakat sekitar, sehingga ketika petugas imigrasi mendatangi lokasi tersebut, berusaha mengumpulkan informasi, mencari tahu keberadaan orang asing serta berapa lama beliau sudah berada di situ. Masyarakat ini terkesan menutupi dan mempersulit petugas imigrasi. Mereka merasa mereka lebih dekat dengan orang asing tersebut. Mereka menganggap orang asing tersebut sudah seperti keluarga, dan mereka merasa di situ petugas imigrasi sedikit mengganggu ketentraman wilayah kampung mereka. Dan yang terakhir mungkin dari saya, memperketat proses pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing dalam hal masuk atau keluar wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, untuk ini sendiri mungkin penyalahgunaan izin tinggal sudah banyak terjadi sebelum masa pandemi ini. Namun dengan munculnya peraturan-peraturan yang lebih memperketat persyaratan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, seharusnya hal-hal tersebut dapat diminimalisir. Namun pada praktiknya masih kerap dijumpai warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal dia. Terlebih lagi mereka menggunakan sponsor yang berbeda dan bekerja di perusahaan yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dari hasil book chapter tulisan saya kemarin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.